Oke guys, sebelum kita mulai jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Apa kau masih ingin melawanku? Apa kau sudah sadar bahwa kau tak mungkin bisa menang melawanku? Ujar Qin Chen sambil mempelototi Molly. Molly yang sudah sangat geram akhirnya mengeluarkan kartu haulnya dan berkata, "Anak baik, aku tidak menyangka kamu akan memaksaku sampai ke titik ini. Saya harus mengatakan bahwa kau cukup beruntung, tapi aku akan memberitahumu siapa yang paling kuat di antara kita. Itu bukan kamu, tapi aku." Dava pembakar darah. Energi sihir hitam darah di tubuhnya terbakar lagi, memancarkan fluktuasi kekuatan yang nyata, yang hebat. Dan aura di tubuhnya setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan merah darah yang kuat menyebar dari tubuhnya. Kerumunan di luar Gunandu semua tercengang, mata mereka semua melebar. Terlihat di sana wajah Ditiani menjadi pucat dan bergumam. Kekuatan sihir Molly ini sebenarnya bisa ditingkatkan lagi. Bukankah itu berarti dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung melawanku sebelumnya? Di atas arena terlihat Molly membuka mulutnya lebar-lebar. Jubah atasnya telah tercabik-cabik oleh pertempuran sebelumnya, memperlihatkan wajah pucat dan kurus. Wajah ini ditutupi oleh garis hitam darah yang terlihat sangat mengerikan. Sesaat kemudian Molly langsung bergegas menuju Qin Chen seperti kilat hitam. Energi iblis yang tak terbatas menyapu ke arah Qin Chen seperti tirai langit. Qin Chen terkejut dan bergumam dalam hatinya. Dava pembakar darah ini menggunakan metode pembakaran kekuatan Qi yang tampaknya agak mirip dengan pembakaran Qi biasa. Namun pembakaran Qi secara umum hanyalah untuk melepaskan kekuatan sejati saja. Tetapi dalam teknik Dava ini bahkan esensi dan darah iblis juga ikut terbakar bersamanya. Dan tentu saja kekuatan yang dilepaskannya jauh melebihi membakar kekuatan Qi biasa dan bahkan lebih ganas. Tidak heran jika orang-orang dari 5 negara menganggap latihan sekte setan darah ini sebagai keterampilan sihir. Memang sangat aneh, basis kultivasi saya masih terlalu rendah. Saya hanya berada di puncak menengah suan saat ini. Bahkan dengan seni Kaisar Bintang 9, kekuatanku masih sedikit lebih buruk untuk menghadapi kekuatan sihir ini yang sebenarnya telah mencapai tingkatan Wuzong. Di saat mata Qin Chen berkedip, Molly sudah berubah menjadi pita hitam dan sampai di depan Qin Chen dengan cepat. Sungguh suatu kecepatan yang luar biasa. Hanya kurang dari satu kedipan mata, tinju kanan Molly telah tiba di depan Qin Chen. Mata Qin Chen dingin dan tajam, sosoknya mundur dalam sekejap. Dan pada saat yang sama, pedang karat misterius di tangannya berubah menjadi tombak guntur. Langsung ditembakkan ke tangan Molly. Tinju Molly itu mengenai ujung pedang Qin Chen, dan pada saat keduanya bertabrakan terlihat cahaya guntur dan cahaya sihir hitam bertaburan kemana-mana. Pertempuran masih berlanjut, hingga saatnya tiba Molly melepaskan serangan mental. Mata Qin Chen tiba-tiba menjadi dingin, mengetahui Molly melepaskan serangan mentalnya lalu bergumam, "Apakah kamu pikir hanya kamu yang memiliki serangan kekuatan mental?" Badai roh, cuing. Fluktuasi mental yang mencengangkan berubah menjadi badai yang menakutkan dan langsung menembus penghalang mental yang dilancarkan Molly sebelumnya. Awalnya Molly tidak menganggapnya serius, tapi saat berikutnya ekspresi Molly menunjukkan kengerian. Kekuatan mental yang menakutkan langsung turun ke pikirannya. Untuk sesaat, otaknya menjadi linglung dan matanya menjadi tumpul. Di bawah kekuatan mental yang menakutkan, kesadaran Molly langsung kosong. Ketika dia pulih, cahaya pedang yang tajam sudah muncul di depannya. Molly meraung dan buru-buru ingin melawan, tapi sudah terlambat. Darah mengalir. Seluruh tubuh Molly hancur dengan keras. Luka sepanjang hampir 1 kaki muncul di dadanya, dan cahaya guntur yang menakutkan tiba-tiba menyerang tubuhnya. Molly menderita cedera yang begitu berat.
ki iblis di tubuhnya benar-benar telah hilang. Sesaat setelah itu dia terjatuh dan tidak bisa bergerak sama sekali. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di luar ibu kota Nandu kuno semua memandangi Qinchen yang berdiri dengan bangga di atas ring. Semua terpana. Apa yang telah terjadi? Mengapa tiba-tiba Molly tampak konyol dan benar-benar kehilangan kekuatan perlawanannya? Banyak orang tidak mengerti apa yang telah terjadi. Serangan mentalnya sangat misterius sehingga mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Namun masih ada beberapa ahli wuzong yang bisa melihat dengan jelas seluk-beluknya. Ini adalah serangan mental. Pada saat yang sama, cahaya putih menyelimutinya dan memindahkannya keluar. Di arena yang luas, Qinchen adalah satu-satunya yang tersisa. Sambil memegang pedang panjang berdiri dengan bangga di sana. Gunandu muncul dan menatap Qinchen dan berkata, "Selamat telah memenangkan Gunan Capital Challenge." Pada saat yang sama, semua orang terkejut menatap kosong ke arah Qinchen di atas ring. Terdiam untuk waktu yang lama, ternyata pemenangnya adalah bocah dari 5 negara. Ini menakjubkan, orang-orang dari 5 negara pada saat ini ada keinginan untuk menangis. Semua orang menatapi Qinchen dengan kosong. Remaja ini lahir di 5 negara saya. Mulai dari penilaian praseleksi sampai pemandangan menakjubkan dari pertempuran terakhir ini tak akan terlupakan bagi semua orang. Yu Qianzu berdiri dengan bangga di antara kerumunan dengan tenang menatapi pria yang berlian itu. Satu-satunya pria yang berdiri di tengah ring dan menikmati tatapan tanpa akhir dari semua orang. Dia masih ingat adegan di mana Qinchen mengintip saat dia berada dalam kolam roh darah. Ada api yang tidak bisa dijelaskan menyala di wajahnya. Kemudian dia terbangun dan bergumam, "Kali ini saya kalah darinya dan hanya mendapatkan 6 besar. Tapi lain kali saya pasti akan mengejar ketinggalan ini." Tidak hanya Yu Qianzu, Zhao Lingshan, Putri Zixun, Wang Qiming, Pangeran keempat Zhao Wei, Xiao Jing, dan bahkan Yu Wenfeng, sekelompok orang ini ada semacam fluktuasi dalam hati mereka. Sangat bersemangat. Tetapi orang-orang dari dinasti Dawei bermata tumpul sambil bergumam, "Ternyata anak ini juaranya. Kenapa?" Mata Hua Tiandu dingin dengan kebencian yang tak terbatas. Lukanya belum sembuh, tinjunya mengepal dan penuh amarah. Tetapi meskipun betapa tidak relanya, betapa tidak bahagianya, namun tidak ada yang bisa menyangkalnya. Bahkan beberapa ahli wuzong terlihat sangat senang dengan adegan ini. Qinchen berdiri di depan mereka pada saat ini menciptakan mitos sebuah keajaiban telah lahir. Di atas ibu kota selatan kuno, sesosok hitam perlahan turun dengan mata yang dalam melihat ke banyak prajurit di lapangan. Lalu berkata, "Selamat kepada 12 pemain teratas yang menang sebelumnya. Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan ibu kota Selanan kuno ini." Cahaya putih menyembur dengan cepat menutupi 11 pemenang sebelumnya di lapangan. Mereka adalah Molly, Di Tianyi, Leng Wusuang, Hua Tiandu, Yu Qianzu, Yu Wenfeng, pria berjubah hitam alias Ghost, Meng Xingyu, Wang Qiming, Si Tuseng, dan Wei Qingshan. Semua luka mereka sebelumnya telah sembuh. Pada saat yang sama mereka mengelilingi Qinchen seperti bintang yang memegang bulan. Saat ini ada terowongan yang menakjubkan di langit. Di atas langit yang tak berujung sepertinya menjadi papan catur besar. Kerumunan itu bergetar dan berseru. Apa yang telah terjadi? Ada banyak bintang di langit. Mengapa mereka terlihat seperti papan catur? Dan sesaat setelah itu 12 cahaya putih naik ke langit. Qinchen dan 11 kontestan lainnya satu demi satu memasuki istana. Sesampainya di sana mereka bergumam, "Istana macam apa ini?" Beberapa orang dari dinasti Dawei bertanya kepada orang-orang dari 5 negara, namun mereka tidak dapat menjelaskan karena ini adalah pertama kalinya situasi seperti hari ini terjadi. Di sana terlihat Qinchen dan yang lainnya berdiri. Mereka melihat sekeliling dengan takjub, merasakan langit berbintang yang luas di sekelilingnya.
Kincen terkejut. Ibu kota selatan kuno ini berasal dari zaman kuno dan jelas didirikan oleh beberapa kekuatan kuno. Namun metode pembentukan istana langit berbintang ini masih mengejutkannya, dan ini bukan yang bisa dilakukan oleh Jiu Tianmudi. Mungkinkah asal-usul ibu kota selatan kuno ini bahkan lebih menakutkan daripada Wudi Sembilan Surga? Kincen terkejut. Sebaliknya, meskipun Molly dan yang lainnya sama-sama terkejut, mereka jauh lebih tenang dibandingkan Kincen. Di mata mereka, kaisar bela diri tingkat 8 sudah sangat tinggi. Tentu saja mereka tidak tahu kedalamannya. Tepat ketika semua orang terkejut, sosok besar Gunandu muncul di sana dan berkata, "Selamat karena menjadi pemenang dalam tantangan ini. Saya telah menunggu terlalu lama untuk momen ini." Semua orang terdiam, tidak berbicara, dan mendengarkan dengan seksama. Gunandu terus berkata, "Kamu pasti sangat ingin tahu tentang tempat macam apa ini. Tempat ini adalah permainan langit berbintang yang ditinggalkan oleh leluhurku di Gunandu." Permainan bintang, semua orang bingung. Ibu kota selatan kuno saya sebenarnya adalah salah satu kekuatan paling kuat dalam umat manusia di zaman kuno. Pada zaman kuno, umat manusia makmur, banyak orang kuat saat itu, setidaknya 100 kali lebih kuat dari keadaan saat ini. Wang Qiming dan yang lainnya terkejut. Mereka berasal dari 5 negara, tentu saja hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang itu. Itu adalah pertama kalinya mereka mendengar rahasia ini. Tetapi di Tianyi dan yang lainnya dari dinasti Dawei telah mendengar sedikit, dan Kincen mengetahuinya dengan sangat baik. Rumor mengatakan bahwa di zaman kuno, benua Tianwu memanglah sangat kuat. Semua ada dalam catatan sejarah. Hanya saja ada turbulensi hebat di tengah, dan pada akhirnya banyak orang kuat di benua telah jatuh. Zaman ini disebut zaman kegelapan, tetapi sangat sedikit catatan abad kegelapan di daratan ini. Walaupun ada beberapa catatan, itu tidak jelas, tetapi alasan spesifiknya jarang diketahui. Ini selalu menjadi misteri di kalangan sejarawan. Bahkan Kincen tidak tahu banyak mengenai itu sekarang. Sepertinya dia bisa mendengar rahasia kuno ini. Tentu saja dia akan mendengarkannya dengan seksama. Sosok Gunandu melanjutkan, "Saat itu ada ras asing yang menginvasi daratan ini. Mereka datang dengan kekuatan yang luar biasa. Sejumlah besar mereka membantai ras manusia. Mereka yang kuat bangkit untuk melawan, dan banyak kekuatan bergabung untuk melawan bersama. Dan ibu kota selatan kuno saya adalah salah satu yang terkuat. Tapi sangat disayangkan bahwa kekuatan asing terlalu luar biasa, dan api perang dengan cepat menyebar ke seluruh benua. Ras manusia sangat ingin melawan, tetapi masih tidak bisa menghentikan langkah kaki lawan. Pada akhirnya, praktisi teratas dari kekuatan utama memutuskan untuk mengorbankan hidup mereka untuk melindungi seluruh benua dan meninggalkan sedikit percikan Qi untuk umat manusia yang masih hidup. Dalam pertempuran itu, langit dan bumi hancur berkeping-keping. Kami dapat mengusir kekuatan ras asing, tetapi ras manusia juga menderita kerugian besar. Hampir semua praktisi teratas telah jatuh. Ibu kota selatan kuno saya sangatlah kuat. Selama berabad-abad lamanya, tempat ini masih tetap utuh. Dan untuk melestarikan semangat ini hari ini, aku akhirnya bertemu dengan kalian. Wajah Gunandu dipenuhi dengan kelegaan. Semua orang tercengang, hanya Kincen saja yang mengerutkan kening, seolah memikirkan sesuatu. Melihat ekspresi itu, Yu Qiansu tidak bisa tidak bertanya-tanya, dan mau tidak mau mengirimkan pesan suara. "Kincen, apa yang kamu pikirkan?" Kincen lalu tersenyum dan membalas, "Oh, tidak ada apa-apa." Melihat itu, Yu Qiansu tidak bertanya lagi. Faktanya yang membuat Kincen bingung adalah, menurut Gunandu, ras manusia akhirnya mengalahkan ras kuat asing dan mengusir lawan. Mengapa ada zaman kegelapan dalam sejarah? Lagi pula, bahkan jika kekuatan teratas dari kekuatan utama semuanya telah jatuh, namun ada orang lain yang selamat, pasti dia akan menceritakan dari generasi ke generasi.
Kenapa tidak ada periode seperti zaman kegelapan yang tercatat dalam sejarah? Pasti ada yang salah dalam hal ini. Mungkin setelah memukul mundur klan Kuan asing, sesuatu terjadi di benua Tianwu yang menyebabkan tidak ada catatan sejarah. Dan wasiat ibu kota selatan kuno ini diciptakan oleh leluhur ibu kota selatan kuno di zaman kuno. Itu hanya sebuah kesadaran buatan, bukan orang sungguhan yang tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Qin Chen hanya menebak begitu saja. Sementara Qin Chen masih berpikir, di Tianyi dan lainnya terlihat sangat bersemangat. Nandu kuno adalah kekuatan tertinggi di seluruh alam bela diri surgawi. Bagaimana bisa akan mudah mewarisi kekuatan seperti itu? Dan mereka semua gemetar karena kegembiraannya. Seolah merasakan emosi mereka, Gunandu tersenyum kecil lalu berucap, "Saya pikir Anda semua sudah tidak sabar. Berdasarkan peringkat, apa yang akan Anda dapatkan adalah semacam benih spiritual dari ibu kota selatan kuno saya." Saat suara itu jatuh, 12 cahaya tiba-tiba menyala di langit. Cahaya ini ada yang berwarna emas, 5 berwarna perak, dan 6 berwarna putih. Seperti bintang jatuh seketika dan semua orang tidak punya waktu untuk bereaksi. Semua orang terkejut menemukan bahwa semacam benih muncul di pikiran mereka, mengambang di atas lautan jiwa mereka. Di antaranya benih berwarna emas ditembakkan ke tubuh Qin Chen. Benih berwarna perak ditembakkan ke Moli di Tianyi, Lengwu, Suanghua, Tiandu, dan Yu Qiansu. Sedangkan beberapa orang lainnya mendapat benih putih. Pada saat benih emas itu memasuki tubuh, Qin Chen merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman. Sebelum mengamatinya dengan cermat, Qin Chen mendengar suara nadu kuno dengan perlahan berkata, "Benih spiritual ini diciptakan oleh kekuatan besar Nandu kuno di zaman kuno. Anda hanya perlu menggunakan kekuatan Qi Anda untuk perlahan-lahan menyerap benih spiritual ini. Secara bertahap akan memberi kekuatan kepada Anda, meningkatkan kemampuan persepsi Anda, dan memperkuat kekuatan Qi Anda. Ketika kekuatan Anda mencapai ketinggian tertentu dan memberi cukup nutrisi pada benih spiritual ini, pada akhirnya benih ini akan menyatu dengan diri Anda, dan Anda akan mendapatkan lompatan terobosan yang luar biasa." Benih spiritual ini adalah metode rahasia dari ibu kota selatan kuno saya. Ini khusus digunakan untuk menciptakan seorang praktisi yang menentang langit. Itulah sebabnya saya masih dapat berdiri di puncak di antara manusia dari generasi ke generasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dari dahulu ada banyak kekuatan yang tak terhitung jumlahnya ingin mencuri metode rahasia benih spiritual ini. Oleh karena itu, kalian semua harus merahasiakan metode ini. Jangan memberitahu orang lain dengan mudah. Mereka yang hadir hanya mengangguk dan bergumam. Sungguh metode yang mengerikan. Setelah diaktifkan, itu dapat mengandalkan kekuatan sejatiku. Qin Chen juga mencoba menanamkan jejak kekuatan Qi ke dalam benih emas di benaknya. Tiba-tiba kekuatan tak terlihat dilepaskan dari benih emas dan segera memenuhi seluruh tubuhnya. Di bawah kekuatan ini, Qin Chen merasa bahwa kekuatan Qi dari Kaisar Zhou telah ditingkatkan. Lalu dia bergumam, "Sungguh perasaan yang aneh, kenapa tiba-tiba kekuatanku sedikit meningkat? Apa ini?" Teknik Wan Zhenju sangatlah kuat. Dia perlu menghabiskan banyak batu asli dan banyak momen kultivasi jika ingin meningkatkan teknik Wan Zhenju miliknya. Tapi benih emas ini hanya menyerap sebagiannya saja, itu bisa meningkatkan kekuatan nyata di tubuhnya. Bahkan dengan wawasan Qin Chen, dia tidak bisa memahami logika dan prinsipnya. Mau tidak mau, Qin Chen segera melepaskan kekuatan jiwa secara maksimal. Dengan hati-hati memperhatikan benih spiritual emas itu, ternyata itu seperti tentakel emas kecil. Setelah menyerap kekuatan sejati yang cukup, tentakel ini segera bergerak perlahan. Qin Chen berpikir bahwa benih emas ini tampaknya memiliki kehidupan tersendiri. Qin Chen merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman. Saat semua orang masih terkejut, Gunandu berkata, "Benih spiritual emas memiliki kualitas yang terbaik. Benih spiritual perak adalah yang kedua.
Sedangkan yang ketiga adalah benih spiritual berwarna putih. Namun, Anda tidak perlu berkecil hati. Bukan berarti semakin baik kualitas benih spiritual, semakin tinggi kekuatan masa depan yang akan diperoleh. Siapapun di antara Anda yang menghabiskan lebih banyak kekuatan, semangat, dan darah untuk menumbuhkan benih spiritual ini, semakin cepat benih spiritual itu akan tumbuh. Pada akhirnya, benih spiritual putih pun mungkin saja melampaui benih spiritual emas. Selain benih spiritual, nanti akan ada beberapa latihan yang biasa kami sebut Star Game. Dalam Star Game ini akan ada banyak latihan dan teknik bela diri. Jika seseorang dapat memahami aturan dari game ini, dia akan dapat memperoleh kemampuan untuk mengendalikan seluruh ibu kota selatan kuno ini. Mendengar ini, semua orang terkejut dan bergumam. Reruntuhan Nandu kuno ini sangat menakutkan. Jika saya bisa mengendalikannya, bukankah saya akan dapat memiliki semua teknik rahasia yang ada di sini? Saat ini sebanyak 12 jalur cahaya menyebar di sepanjang papan catur langit. Kehendak Nandu kuno menghilang seketika. Kincen dan yang lainnya melihat petunjuk jalan yang ada di bawah kaki mereka. Watiandu, Ditianyi, Leng Wusuang dan yang lainnya saling menatap satu demi satu, melangkah menuju jalur cahaya di depan mereka. Saat mereka masuk, semua orang segera menghilang dan memasuki tempat masing-masing di dalam Star Game. Kincen sudah tidak peduli untuk terus mempelajari benih emas di benaknya, dan tidak ragu untuk melangkah maju hingga dia sampai pada suatu tempat yang jauh di dalam istana misterius ini. Semacam siluet hitam menatap Kincen. Sosok hitam itu sangat bersemangat. Setelah bertahun-tahun menunggu, dia akhirnya menuai hadiah. Namun siluet hitam itu sedikit khawatir setelah melihat Kincen dan bergumam, "Anak ini baru berusia 16 tahun, tapi kekuatan sejati di tubuhnya sangat mengerikan. Bahkan di antara para jenius manusia di zaman kuno, dia bisa dikatakan kuat. Jika dia berhasil melatih teknik keluarga saya dan mengaktifkan benih spiritual emas, maka di masa depan..." Aura siluet hitam itu tiba-tiba menghilang. Di ujung jalan, Kincen muncul di ruang batu kosong. Dia bergumam, "Apa ini tempatnya? Di mana yang disebut warisan itu?" Lalu Kincen melihat sekeliling dan mengamati ruang batu itu. Tiba-tiba pupil matanya menyusut, melihat garis-garis perlahan muncul di pintu ruang batu. Dan kombinasi garis-garis ini ternyata menjadi pola yang sangat rumit. Pola ini sangat aneh, dan ketika orang melihatnya, ada perasaan yang sangat misterius di sana. Kincen bertanya-tanya di dalam hatinya, sebenarnya pola apa ini? Pola ini agak mirip dengan rune, tetapi ada sedikit perbedaan. Ini lebih seperti larangan aneh, tetapi struktur larangan ini sangat misterius dan berbeda dari larangan pada umumnya. Ini bukan formasi, bukan rune, dan bukan pula pola larangan. Jadi pola macam apa ini sebenarnya? Apakah ini adalah semacam pola rahasia? Kincen tahu betul bahwa di dunia ini ada beberapa teknik rahasia yang sangat kuat seperti pola ini, tetapi tingkat pola rahasia seperti itu dia belum melihat banyak, jadi dia tidak punya cukup preferensi. Segera dia duduk dan mulai menganalisis pola rahasia di sana. Garis-garis aneh segera muncul di benak Kincen. Dia tidak secara langsung menganalisis seluruh pola rahasia, tetapi mulai dari pola yang paling kecil, dan secara bertahap menyadari, menganalisis dan memahami pola array, rune, larangan, pola rahasia, dan lain-lain. Meskipun mereka adalah domain yang berbeda dan memiliki hukumnya sendiri-sendiri, namun mereka masih memiliki kesamaan. Ini juga alasannya mengapa Kincen tidak hanya seorang master formasi, tetapi juga master rune dan master larangan di kehidupan sebelumnya. Menggunakan pengetahuannya tentang pola formasi, rune, dan larangan, Kincen dengan cepat terintegrasi ke dalam analisis pola formasi. Waktu berlalu, pola rahasia di depannya langsung tercetak di matanya dan bergumam,
Sungguh pola rahasia yang ajaib, sangat mirip dengan larangan, tetapi pada dasarnya sangat berbeda. Ini memungkinkan Qinchen untuk memahaminya secara menyeluruh dalam waktu yang singkat. Itu sama saja dengan membuka pintu bagi Qinchen dan memasuki dunia yang sama sekali baru. Setelah semua pola rahasia terintegrasi, pintu ruang batu itu terbuka. Sebuah jalan tiba-tiba muncul di ruang batu di depan menuju ke kejauhan. Setelah sampai di ujung, Qinchen menemukan jalan itu buntu dan hanya ada beberapa pola aneh di atas ruang batu. Qinchen terus mencoba menganalisis pola dan memecahkan misterinya. Pintu baru pun terbuka, begitu seterusnya sampai ruang batu kelima dengan pola yang sangat rumit. Namun Qinchen terus dapat memecahkan misteri pola aneh itu hingga dia memasuki ruang keenam. Pada saat ini basis kultivasi Qinchen telah meningkat dari tingkat Xuan menengah memasuki tingkat Xuan tahap akhir. Di antara orang-orang ini kecuali Qinchen, tidak ada yang bisa mencapai ruang batu keenam, yang merupakan tingkat lanjutan dari 5 yang tersedia sebelumnya. Lagi pula dengan pengecualian Qinchen, bahkan Molly, seorang jenius yang cukup mahir dalam kekuatan spiritual, tidak dapat memiliki wawasan yang menakjubkan seperti Qinchen dan dapat sepenuhnya memahami pola rahasia itu. Setelah itu mereka semua memasuki lantai 2. Di sana ada semacam kekuatan abu-abu. Semua orang terkejut dan melangkah maju untuk menyerapnya. Di antara mereka, Molly dan Ghost adalah yang paling cepat beradaptasi. Segera aura mereka berdua mulai membaik, tetapi beberapa orang tidak dapat memahami struktur kekuatan abu-abu ini. Di antaranya adalah Si Tu Seng. Dia menjadi yang pertama dikirim keluar dan muncul di ruang terbuka di luar Nandu kuno. Banyak orang dari dinasti Dawei telah menunggu dengan cemas untuk waktu yang lama dan melangkah maju untuk bertanya, Si Tu Seng, apa sebenarnya aula misterius itu? Warisan apa yang telah kamu peroleh di dalamnya? Bagaimana dengan yang lainnya? Si Tu Seng hanya terdiam karena kehendak Nandu kuno pernah berkata, jangan sampai memberitahu perihal benih spiritual ini. Jadi dia hanya tersenyum pahit dan menjawab, warisan ibu kota selatan kuno ini sebenarnya tidak langsung tersedia setelah masuk, tetapi perlu dinilai. Tingkat pertama adalah menganalisis pola rahasia, dan tingkat kedua adalah menganalisis jenis struktur kekuatan sejati tertentu. Sayangnya itu tidak saya selesaikan dengan benar, makanya saya dikeluarkan lebih dulu. Mendengar itu, semua orang tercengang dan segera pergi dari sana. Pada saat ini, di dalam istana misterius, setelah Qinchen selesai menyerap kekuatan nyata yang misterius itu, dia langsung diselimuti cahaya dan menghilang di tempat. Dia lalu bergumam, aku seharusnya memasuki level berikutnya, tetapi apa yang akan terjadi di level selanjutnya ini? Qinchen penasaran. Pola rahasia sebelumnya dan kekuatan nyata misterius telah memberinya manfaat besar. Tetapi harta apa yang akan dimilikinya di lapisan ketiga ini? Qinchen bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang tersembunyi di lapisan ketiga ini. Berdiri dalam kehampaan, Qinchen dengan hati-hati menatap segala sesuatu di sekitarnya, mencari petunjuk, tapi tidak ada, hanya ruangan kosong. Lalu garis hitam tiba-tiba muncul di tempat itu. Garis ini memancarkan cahaya misterius, mengalir perlahan. Qinchen menatap dengan hati-hati. Dia melihat semakin banyak garis hitam di ruang kosong ini. Perlahan-lahan membentuk pola yang sangat kompleks, memancarkan aura yang sangat luas. Lalu dia bergumam, apakah warisan tingkat ketiga ini memungkinkan saya untuk berlatih teknik misterius ini? Mengerikan, latihan semacam ini jelas tidak sebanding dengan metode latihan peringkat surgawi. Apakah ini metode latihan lain di atas peringkat surgawi? Qinchen terkejut. Setelah mengolah teknik Wan Zhenju, dia sangat memahami pentingnya teknik latihan yang kuat. Sekarang teknik latihan lain muncul, kejutan baginya secara alami tak terlukiskan. Segera Qinchen menatap pola misterius di depannya. Ketika Qinchen memasuki lantai 3, siluet hitam tadi tiba-tiba berdiri dan bergumam, diaktifkan.
penilaian yang pernah dibuat oleh nenek moyang kita sebenarnya telah diaktifkan. Mungkinkah rencana yang dibuat oleh orang-orang kuat dari klan saya di zaman kuno akhirnya akan terwujud? Siluet hitam itu gemetar karena kegembiraan. Tidak, aku tidak bisa bahagia terlalu cepat. Segera ia terbangun, matanya menjadi tenang. Latihan tingkat ketiga ini sangat penting. Dua tingkat pertama penilaian hanya untuk mempersiapkan tingkat ketiga ini. Kesulitannya sangat tinggi, sehingga jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai orang biasa. Meskipun Kencen memiliki bakat luar biasa, saya khawatir masih sangat sulit untuk menyelesaikan penilaian tingkat ketiga ini sepenuhnya. Sekarang mari kita lihat sampai di mana Kencen ini bisa pergi. Tapi tidak peduli langkah apa yang dia ambil, dikombinasikan dengan benih spiritual emas yang dia dapatkan sebelumnya, rencana yang dibuat oleh leluhur kita artinya telah selesai setengahnya. Di ruang kosong ini, Kencen sudah benar-benar tenggelam dalam latihannya. Ini sangat misterius. Tenggelam dalam latihan di hadapannya, Kencen segera menemukan banyak masalah. Masalah-masalah ini seharusnya tidak muncul dalam latihan yang begitu misterius sama sekali. Itu semua adalah kesalahan dasar. Tetapi dalam latihan ini mereka muncul begitu saja. Di sisi lainnya semua orang merasakan sakit kepala. Di antara mereka, Wei Qingsan dikirim segera setelah Si Tu Seng. Saat dikirim, Wei Qingsan juga memiliki warisan sendiri di benaknya yang merupakan sebuah teknik tingkat menengah. Setelah Wei Qingsan, Meng Xingju, Yu Wenfeng, Ghost, dan Wang Qiming semuanya tersingkir satu demi satu. Di antara mereka, apa yang diperoleh Wang Qiming adalah merupakan teknik pedang yang unggul. Itu adalah teknik seni pedang sihir Feng Yun. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.